Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rismawati SPD. Saya dari SMP Negeri 1 Sinaboy 1 Atap, Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar di kelas 7A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas Sarah, siapkan. Semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan hari ini siapa yang nggak masuk? Yang nggak hadir masuk semua ya? Siapa? Mana? Tadi kemana? Siapa lagi? Fikri. Fikri sama? Dua-duanya? Cuma 2 orang ya? Oke. Kita belajar tentang masih masuk ke bentuk aljabar. Sebelum ke materi, coba semuanya kita menyanyikan dulu lagu nasional. Semuanya berdiri. Ya, di depan ya. Berjanji padamu menjunjung tanah air.
materi kita tentang unsur aljabar. Ada berapa unsur aljabar? Ada 4. Apa? Kita menentukan satu koefisien, terus konstanta, terus apa lagi? Variabel dan suku. Suku itu ada suku sejenis dengan tidak sejenis. Masih ingat kan? Nah, sekarang pertemuannya kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kalian lebih paham lagi, perhatikan video di depannya. Halo semuanya, hari ini kita sedang mendapat bentuk aljabar termasuk yang belajar ini yaitu misalnya yang kembangkan dasar dan produksi suatu perusahaan. Kali ini akan disebutkan salah satu contoh tentang pemasangan dan digunakan bagaimana perusahaan. Mari kita simak cerita yang berikut ini. Pak Ais merupakan seorang pedagang yang Pak Tejo memesan 15 karung beras dan Bu Susi memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Ais hanya berjumlah 17 karung saja. Misalkan X adalah massa atau berat tiap karung beras, letakkan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Ais. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Ais jika Pak Ais memenuhi pesanan dari Pak Tejo saja. Dan yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Ais jika ia memenuhi pesanan dari Bu Susi. Dari cerita sebelumnya diketahui X adalah berat tiap karung beras. Kemudian Pak Tejo memesan 15 karung beras dan Bu Susi memesan 20 karung beras. Yang ditanyakan yaitu menetapkan dan menentukan aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Ais. Kemudian diterjemahkan pesanan dari para pembeli di mana 15X yaitu Pak Tejo memesan 15 karung beras ditambah 20X yaitu Bu Susi yang memesan 20 karung beras. Sehingga diterjemahkan 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Jadi total beras yang dipesan kepada Pak Ais adalah 15X tambah 20X atau 35X kilogram beras. Kemudian untuk penyelesaian soal yang kedua yaitu sisa beras yang ada di gudang Pak Ais jika ia memenuhi pesanan dari Pak Tejo saja. Yang ketahui X adalah berat tiap karung beras. Kemudian beras yang tersedia di gudang Pak Ais hanya 17 karung saja. Dan Pak Tejo memesan 15 karung beras. Yang ditanyakan yaitu menyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Ais jika ia memenuhi pesanan dari Pak Tejo. Kemudian kita operasikan 17X yaitu 17 karung beras yang ada di gudang Pak Ais dikurangi 15X yaitu pesanan Pak Tejo sebanyak 15 karung beras. Sehingga 17X dikurangi 15X sama 2X. Jadi, jika Pak Ais memenuhi pesanan dari Pak Tejo, maka sisa beras yang ada di gudang Pak Ais sebanyak 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Kemudian, untuk penyelesaian soal yang ketiga, yaitu kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Ais jika ia memenuhi pesanan dari Bu Susi. Diketahui X adalah berat tiap karung beras. Kemudian beras yang tersedia di gudang Pak Ais yaitu 17 karung beras. Dan Bu Susi memesan 20 karung beras. Bisa. Yang digunakan adalah menetapkan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Ais jika ia memenuhi pesanan Bu Susi. Kemudian kita operasikan di mana 17X yaitu 17 karung beras milik Pak Ais dikurangi 20X yaitu 20 karung beras pesanan Bu Susi. Sehingga 17X dikurangi 20X dengan negatif 3X. Sehingga kekurangan beras
tugas yang dibutuhkan Pak Ais untuk memenuhi pesanan dari Bu Susi adalah 3 karung beras atau negatif 3x kilogram beras, di mana tanda negatif di sini menyatakan kekurangan beras. Nah, dari cerita yang sudah kita simak, kita telah melakukan operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu pada soalan pertama mengenai penjumlahan, di mana 15x ditambah 12x sama dengan 25x. Kemudian pada soalan kedua ada pengulangan, yaitu 17x dikurangi 15x sama dengan 2x, dan soalan ketiga sama, yaitu pengulangan, di mana 17x dikurangi 20x sama dengan negatif 3x. Ada bentuk aljabar nomor 1, suku sejenis, ada 2, yaitu yang pertama 15x dan 7. Oke, sudah? Coba perhatikan tadi ada Pak Rais dan ada Ibu. Ibu tuh ada 2 orang di situ ya. Nah, Pak Rais itu mempunyai toko beras. Toko berasnya ada berapa karung tadi? Ada 15 karung. Sedangkan Bu Susi ada 20 karung. Nah, kalau kita jumlahkan semua berasnya, maka 15 karung beras punya Pak Rais dan 20 karung beras punya Bu Susi. Maka jumlah seluruhnya yaitu 35 beras. Nah, beras itu karung berasnya kita anggap variabelnya yaitu X. Paham? Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, sekarang kalau kita masuk ke pengurangannya, di toko Pak Rais itu misalnya ada 17 karung beras. Ini untuk pengurangan. Ada pemesanan orang sebanyak 15 karung beras. Nah, berapa sisanya yang punya toko Pak Rais tadi? 2 karung beras. Nah, itu video dari pembelajaran untuk penjumlahan sama pengurangan. Nah, sekarang videonya sudah Ibu jelaskan. Kamu sekarang Ibu kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Cara mengerjakannya berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi sebelumnya ya. Ada 4 kelompok. Bekerja sama dengan temannya, jangan sendiri-sendiri. Namanya kerja kelompok. Ini tolong si kelompok 1 mana? Nanti Ibu jelaskan ya caranya ya. Nah, sebelum mengerjakan, perhatikan di depan. Ibu jelaskan dulu. Ini yang betul. Di situ ada namanya sebuah labirin. Sebuah labirin itu ayah baru saja memetik buah jeruk. Berarti di dalamnya ada pohon jeruk. Terus ada pisang, mangga. Berarti ada 3 jenis. Nah, dari sini ayah meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan semua buah yang dipetiknya. Berarti buah-buahan itu belum dikumpulkan, ya kan? Nah, tugas kamu cari, ini Andi, sekarang berkelompoknya, cari berapa buah jeruk, pisang, dan mangga yang ada di labirin tersebut. Dari dia masuk sampai ke arah jalan keluar. Nah, jeruknya diancam X, ya.
Y sama mangganya Z. Silakan kerjasama dengan temannya. Ya. Sambil dikerjakan itu berapa? Sambil dikerjakan untuk menilai kerjasama kalian.
silakan. Ya, soal. Ayah baru saja memetik buah jeruk, pisang, dan mangga. Lalu ayah meminta Andi untuk membantu mengumpulkan semua buah yang dipetik. Di kebun ayah, Andi memiliki bentuk seperti sebuah tapi bisa kita lihat. Wah, ada 3 jalur di sana. Ayo kita bantu ayah. Andi untuk menghitung banyak buah di masing-masing semua buah menggunakan untuk balik jalan. Jalur 1. Satu ada berapa? 5X tambah 4Y tambah 2Z. Ya, berarti 5X itu ada pisangnya. Ada jalur satu ada pisang. Ada. Jalur Jalur satunya yang Y itu terus lanjutkan aja Bu, jalur 2 sekarang. jalur 2 3X dan 4Y 4Z. Jalur 3 3Z dan 5Y tambah 2Z. Hasilnya 11Y 11X tambah 13Y tambah 8Z. Udah? Cuma itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik. Oke, tepuk tangan dulu. Ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Berapa hasilnya jalur 1 untuk pisang? 11. Jalur 2? 13. Jalur 3? 8. Oke, sudah ngerti ya. Sekarang kelompok yang mana lagi? Oke, yang kelompok nomor 2 silakan. Siapa yang mau ke depan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPA ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dibaca sama kalian. Apa ini? Jalur 1 yang pisang X 5 dan yang Y 4 dan yang Z apel 2. Jalur yang 2 X pisang 3 F dan Y 4 mangga Z 4 apel. Jalur 3 pisang 3X dan mangga 5Y dan jeruk 2Y. Jumlah seluruhnya Jumlah seluruhnya 11X dan 13X dan 8Z. jumlah seluruhnya untuk pisang berapa? 11X 11. Untuk mangga Y-nya 13Y. Terus untuk jeruknya 8Z. Sama ya dengan kelompok 3 tadi. Oke, sekarang yang nomor 2. Soal nomor 2 itu nomor 1. Siapa yang membacakan? Saya amati masak 12 tahu goreng, 16 porsi tempe goreng, dan 20 telur dadar. Bagi hari berdua. Namun ibu telah memasak lagi lauk sebanyak 6 tahu goreng dan 5 potong tempe goreng. Setelah pukul 11 tahu goreng, 10 potong tempe goreng dan 14 telur dadar. Berapakah sisa lauk yang belum terjual? Tahu goreng variabel A 12, tempe goreng variabel B 16, telur dadar variabel C 20, masak 15, tahu goreng 16, potong tempe goreng dan 20 telur dadar.
dikurang 10D dikurang 15C. Hasilnya sama dengan 11A 11D dan C. Dapat saya sampaikan, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk soal nomor 2 itu ibu memasak 12 tahu goreng. 12 tahu goreng. Ini tahu goreng. Ada 12. Variabelnya kita ganti A. Apalagi tempe goreng. Tempe goreng. Kita anggap variabelnya B. Terus yang 20 ini telur dadar. Kita anggap C-nya. Nah, ini yang ibu masak, berarti 12A ditambah 16B ditambah 20C. Ini yang ibu masak. Paham sampai sini yang ini? Nah, sekarang ibu memasak lagi sebanyak 6 tahu goreng. 6 tahu goreng. 6 tadi kita anggap A-nya, ya kan? Terus berapa lagi? 5 potong tempe goreng. 5 tempe goreng kita anggap tadi B. Ini dia memasak kedua kalinya. Berapa jumlah seluruhnya? Berarti kita jumlahkan. Yang ibu masak berapa? Ini berapa? 12 tambah 6? 18. Apa variabelnya? A. Yang ini tempe gorengnya 21B, ya kan? Yang ini tetap 20C. Apa C-nya tadi? Telur dadar. Nah, ini yang jumlahnya untuk yang 5 masak. Nah, sekarang ada yang terjual. Perhatikan dulu ke depan ya. Perhatikan dulu ke depan. Ada yang terjual. Terjual di sini ada 7 tahu goreng, 10 tempe goreng, sama 14 telur dadar. Yang ditanya berapa sisa lauk pauknya? Yang ditanya sisa. Yang sisa itu maksudnya tidak terjual. Semua yang dimasak ibu itu 18A ditambah 21B ditambah 20C. Ini namanya penjumlahan bentuk aljabar. Kalau dia ini yang terjual. Paham nggak? Nah, berapa sisa yang tidak terjual? 11. Oke, dari mana 11? 18 ini kita kurang dengan 7. Kita kurangin kan? 18 kurang 7? 11. A.
itu kita breaking dulu ya, biar lebih semangat. Lebih enaknya berdiri. Ayo kita berdiri. Semangat kan? Oke. Nah, sekarang ini ada tugas individu. Berarti kerjakan sendiri-sendiri. Kamu tinggal menjodohkan saja yang mana yang sesuai, ya. Nah, di sini ada refleksinya. Apa itu refleksi kalian nanti isi di sini? Untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian oke? Atau lagi sedih? Atau lagi sakit? Kamu checklist di sini ya. Jadi bagikan. Tinggal menjodohkan saja ya. Yang sesuai. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah dapat semua? Ya, Bu. Ini? Sudah? Kalau sudah, ketua kelompoknya ambil yang kertas refleksi sama tugas ibu-ibunya, kumpulkan ke depan. Sudah? Sekarang dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, penjumlahan dan pengurangan apa? Bentuk ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa? Oke, Siti, silakan. Apa kesimpulannya? Dengarkan. Kesimpulan dari kegiatan untuk sekian sejenis pada bentuk jawaban memiliki variabel yang sama dan mengangkat variabel juga sama. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan
bentuk aljabar. Hari apa kita ketemu matematika? Oke. Dan untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kelas 7A. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi